Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis ta'lim Musholah Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini ya, meskipun dalam suasana hujan atau mendung ya, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih ya, masih dalam pembahasan tentang fikih haji ya, yaitu halaman 266 ya, 266 hal yang dilarang bagi keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi pada pertemuan ya 3 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang beberapa larangan ketika ihram ya. Jadi larangan ketika ihram itu ada 3 macam bentuknya. Ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan, dan ada yang untuk apa ya? Dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Ya, sudah kita pelajari, yang laki udah, ya, yang perempuan juga udah. Nah, sekarang yang kedua-duanya. Apa larangan yang harus dipatuhi oleh ya orang yang melaksanakan ibadah haji saat mereka sudah atau sedang berihram ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dilarang bagi keduanya, laki-laki dan perempuan. Yang pertama, dilarang memakai wangi-wangian, baik pada badan maupun pada pakaian. Ya. Jadi yang namanya memakai wangi-wangian ya, bagi orang yang sedang berihram itu ya, itu dilarang untuk kedua-duanya, baik laki ataupun perempuan. Ya. Kenapa? Ya karena ya larangan ini tidak hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja, atau tidak diperuntukkan untuk perempuan
perempuan saja, ya. Akan tetapi kedua-duanya baik laki ataupun perempuan saat mereka sudah berihram maka apa? Dilarang memakai wangi-wangian. Ya. Keterangan hadis tersebut tercantum pada nomor 1. Di mana nomor 1 ini? Yang mana? Ya. Itu hadis yang sudah kita baca, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai kain yang dicelup dengan sesuatu yang apa? Yang harum, ataupun memakai kain baik itu kain yang dipakai oleh laki-laki yaitu kain ihram, ataupun kain ataupun pakaian yang dipakai oleh wanita untuk apa? Berihram. Ya, jadi nggak boleh ya memakai wangi-wangian. Ya, bukan saja ya pada apa? Badan. Ya, akan tetapi pakaian juga tidak boleh. Ya. Nah, sekarang gimana Ustadz kalau saya bawa tasnya yang semprot minyak wangi, boleh nggak? Tasnya boleh apa? Ya kan? Karena itu kan bukan yang menjadi syarat kita pakai untuk ngapain? Berihram. Ya, emang kita ihram pakai tas kan enggak? Yang ada kita bawa tas kan gitu. Ya. So, yang enggak boleh adalah sesuatu yang melekat di badan kita. Ya, entah itu pakaian, ya, ataupun kalau perempuan mau kena, pokoknya apa saja lah. Ya, nah kalau laki-laki ya berarti apa? Kain ihramnya enggak boleh disemprotin ame minyak wangi. Ya. Sama. Pokoknya berbagai macam jenis yang ya menimbulkan ataupun menyebabkan adanya rasa bau wangi itu nggak boleh. Ya, mau wangi kayak ya kita mau ihram nih, pakai aja tuh apa namanya? Molto itu semprot kita soal. Oh, kalau sebelumnya emang nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau udah ihram, udah niat. Kalau sebelumnya mau mandi minyak wangi juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, kalau sebelum kita baca niat. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita sudah berniat dan ihram, maka larangan-larangan itu sudah harus kita jaga. Di antaranya apa? Ya tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya, kalau sebelumnya nggak jadi masalah. Ya, tapi ada sebagian ulama juga ya yang menyatakan ya kalau bisa juga sebelumnya janganlah. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan menyisahkan wangi atau baunya. Gitu. Loh, kenapa kok nggak boleh? Ya karena memang justru ya Allah Subhanahu wa taala itu ya akan membanggakan hamba-hambanya ketika mereka beribadah itu dengan apa? Dengan kondisi yang memang sedang dia apa? Jalani saat itu. Ya, nah dia itu kan orang berihram itu yang nggak ada istilah ya harus wangi, nggak ada. Justru yang Allah akan memberikan kebanggaan di hadapan makhluknya para malaikat ialah apa? Yang ketika ya hambanya itu beribadah kepada Allah dengan apa adanya, tidak melebih-lebihkan atau berbuat sesuatu yang akan menimbulkan apa? Ya, apa namanya itu? Kekhusyukan dia dalam beribadah, ya. Karena ilatnya gini juga, Bu. Coba aja, Bu, kalau kita dibolehin pakai minyak wangi, Bu. Ya, itu kadang akan menghilangkan konsentrasi orang lagi ibadah. Ya kan? Pulang minyak wangi apa nih? Ibu-ibu industri juga enak banget, pulang aja gue pengen beli ah. Nah, itu kan begitu. Iya, ya. Apalagi kan orang perempuan aja sebenarnya pakai minyak wangi itu masih apa? Masih syubhat. Ya, kalau orang perempuan itu pakai minyak wangi hukumnya syubhat. Ya, apalagi tujuannya minyak wanginya untuk orang lain. Orang perempuan kan nggak boleh.
Ya, kalau untuk suaminya tafadholi, tapi kalau untuk agar dicium oleh orang lain ketika kita lewat atau orang lain merasakan wangi yang enak yang timbul dari kita lewat tadi, nah itu dikatakan sesuatu yang apa ya? Yang haram. Ya, coba aja tuh. Ya. Ya kalau kita baju apa ya nggak apa-apa lah. Ya, kita apain? Yang penting tujuan kita bukan untuk orang nyium kita bau wangi gitu yang ya. Ya kalau hanya sekedar hilang kan kadang baju kita tuh ya belum benar-benar kering kita udah angkat dari jemuran kita gosok kan jadi bau apa gitu ada yang gitu kan. Jadi kita semprotin aja pakai spray tadi itu ya pakai multu nggak apa-apa ya. Ya tapi jangan dipakainya sudah kita ngapain? Sesudah kita ngapain? Berihram ataupun niat untuk haji ataupun umroh ya itu. Baik. Adapun ketinggalan bau wangi-wangian nih yang dipakai sebelum ihram sehingga masih tetap tinggal sesudahnya tidak berdosa. Emang nggak dosa? Tadi saya bilang tuh, ya tidak berdosa. Tapi apa? Ya, tapi di sini, ya bahkan Rasulullah SAW apabila hendak ihram biasanya beliau memakai wangi-wangian lebih dahulu. Ya, nah ini tujuannya sih memang untuk satu kalau kita pakai wangian sebelumnya biar nggak mengganggu orang lain juga nanti kan. Ya, kan kalau bau tidak sedap ya yang timbul lantaran keluar dari bau keringat ya kita yang menjadikan orang lain itu nggak khusyuk kita jadi dosa ya itu ya tapi kalau memang tujuan kita hanya sekedar untuk menghilangkan bau tidak enak yang keluar dari tubuh kita atau bekas keringat kita ya boleh-boleh aja ya yang penting dipakainya itu kapan sebelum kita berihram untuk haji ataupun berihram untuk umroh ya. Jadi ini diantara larangan yang hukumnya itu berlaku untuk siapa? Laki dan perempuan. Itu. Yang kedua, dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Begitu juga ya berminyak rambut ya. Jadi yang nggak boleh juga apa? Motong rambut, ya, ataupun nyabutin bulu-bulu, ya, bulu ketiak, atau bulu hidung, atau alis, atau bulu-bulu yang menempel di sekujur tubuh kita, ya, bulu kaki, ya, nggak boleh, ya. Kenapa? Karena itu, ya, kita sedang dalam keadaan apa? Berihram. Ya, bukan hanya rambut yang ada di kepala yang kamu cukur, tapi semua bulu ataupun rambut yang ada itu jangan kita apain? Jangan kita potong atau kita cabut saat kita sudah ngapain? Berihram. Ya, itu. Tapi memang ya di sini ayatnya Allah katakan la tahliku ru'usakum. Ya, dan janganlah kamu mencukur kepalamu. Ya, kalau ini kan memang peraturan untuk cara orang melakukan apa? Tahallul. Ya, tahallul baik tahallul awal ataupun tahallul akhir. Ya, tahallul sughra ataupun tahallul kubra. Itu. Ya. Baik. Yang ketiga, dilarang memotong kuku. Ya, potong kuku boleh enggak? Boleh. Sebelum kita berihram ya makanya kan kalau orang yang menjadi pemimpin ataupun pemandu haji atau umroh ya itu kan biasanya tuh kalau saya bawa jamaah itu besoknya pengen wukuf itu malamnya ada pemantapan manasik ya pemantapan manasik untuk persiapan wukuf besok ya jadi diingetin dah tuh di antara yang kita ingetin setelah kita ngasih materi tentang manasik haji kita kasih tahu besok sebelum mandi malam-malam tuh ngapain yang punya kuku panjang potong-potongin aja dulu dah ya yang punya bulu ketiaknya agak berantakan kurang rapi gitu biasanya rontok potongin aja dulu dah ya kan gitu biar apa biar nanti saat kita lagi melaksanakan ibadah hajinya
nggak ngeganggu, apalagi sampai rontok, ya. Jadi ibu-ibu kita harus tahu Bu, apa yang terjadi ya tentang kondisi keadaan kita itu kita lebih tahu sebenarnya. Kalau memang sekiranya kita tahu rambut kita sering rontok, ya udah dipotongin, ya, potongin, ya, jangan dibilang apa, ah biarinlah kan rontoknya nggak sengaja, jangan, ya, kecuali kalau memang kita nggak tahu. Kalau kita tahu, ya, kondisi keadaan rambut kita, ya, atau bulu-bulu suka rontok, ya udah kita apain? Kita pendekin minimal, apalagi kita cukur habis biar tenang kita ngapain, ya. Apanya? Ya enggak, kalau bukan rambut pala, rambut-rambut yang lain. Rumah terbotak jangan. Ya. Kepala mah ketutupan nggak masalah, ya. Bulu yang lain itu, ya, disuruh apain? Pendekin, apalagi disuruh gundulin, lebih baik kan begitu, ya. Tuh. Kalau pala jangan, orang perempuan palanya botak makruh, ya. Orang laki juga nanti waktu pengen ngapain, tahallul baru, ya, sunnahnya digundul habis atau apa tuh botak licin. Iya, sunnahnya. Ya. Ya, kalau sebelumnya dirapiin aja dah. Gitu. Apanya? Jangan digundulin, dipendekin aja. Digundulin gampang. Juga gitu kan kalau digundulin kan jangan. Ya makanya sih kan kita itu kalau apa namanya perempuan itu kan rambutnya ketutup, ya, itu kan kayaknya nggak mungkin kalau dia rontok ketarik atau apa, nggak mungkin lah, ya. Itu karena memang ada sesuatu hal yang terjadi pada rambut kita kurang subur, itu sih nggak dosa, nggak kena apa, nggak kena dam, ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan, ya, lepasnya tuh rambut dari, ya, kulit kepala lantaran kita tarik, ya, atau kita potong, itu yang nggak boleh, ya. Tapi kalau memang lepasnya sendiri itu masih normal, ya nggak masalah, itu kita tidak dikenakan apa, dam ataupun denda, tidak, ya, itu. Oh nggak seperti itu. Enggak seperti itu, nggak apa-apa, ya. Kalau Bu coba lah, saya yakin nih ibu-ibu ketika melepas jilbab pasti ada rambut yang rontok, semuanya itu pasti ada, ya, nggak ada yang rontok pasti rontok, itu masih normal, ya. Kalau diberlakukan gitu, habis kita itu mau selesai haji, kita buka jilbab kita, ada rontok bayar dam, satu rambut satu kambing, dua ada 10 kan kambing kita beli. Ya, enggak, jangan, ya, digundulin. Digundulin, pulang haji lakinya takut, ya. Jadi jangan, ya, baik. Keterangannya dikiaskan pada larangan menghilangkan rambut. Ya, nah kuku nih Bu, maaf, ya, itu bukan hanya kuku yang ada di jari tangan kita, ya, tapi kuku yang ada di jari kaki kita juga harus kita ya, potong dulu, ya. Kalau kita lupa, jangan kita potong ketika kita sudah berihram, karena ini suatu larangan. Makanya rapiin dah, ya. Yang biasa miara kuku, itu perempuan kan ada banyak yang senang miara kuku kan, ya, potong aja dulu lah kalau lagi haji itu. Ya, ntar bakal tumbuh lagi, ya, itu. Menghilangkan 3 helai rambut atau 3 kuku mewajibkan fidyah yang cukup dengan syarat pada tempat dan masa yang satu, ya. Itu kalau sampai ada kuku yang lepas atau yang copot, kita tarik atau kita gigit-gigit, ya kan ada orang biasa juga gigit kuku, ada nggak? Ada. Jangankan kuku, kutu aja digigit orang kita. Iya, saya perhatiin orang nggak ada kerjaan banget kok, kuku digigit-gigit gitu.
Maksudnya apa saya juga nggak paham itu. Orang perempuan saya perhatiin kuku dikit-dikit orang banget saya bilang. Biar bunyi kan bunyi. Hah? Ya jangan itu. Ya. Emang mencukur rambut karena uzur seperti sakit diperbolehkan tetapi wajib bayar fidyah. Ya boleh. Ya, dia lagi ihram ini. Ya, memang rambutnya tahu-tahu apa itu? Gatel banget. Ya, gatel banget itu. Akhirnya diapain? Digunting aja dia tuh. Ya, diguntingin sampai habisin semua rambutnya. Gatel banget, orang baru wukuf udah gatel banget. Ya, akhirnya cukur tuh rambutnya boleh gak? Ya boleh. Cuma kena fidyah. Ya. Kalau masih mending rambut pala yang gatal, kalau rambut yang lain ya. Makanya bersihin dulu semua dah. Ya saya bilang kan paling enggak dipendekin dah. Kalau rambut pala ya cukur stick ya kan gitu. Ya cukur stick aja dah. Ya setelah itu baru tuh tenang kita ngapain ibadah tuh. Ya. Firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin." Ya, faman kana minkum maridan, jika ada di antaramu yang sakit, ya, aw bihi adza min ra'sihi, atau ada gangguan di kepalanya. Ya, tuh. Fafidiyatun min siyamin, kemudian dia itu mencukur, maka baginya apa? Harus membayar fidyah. Ya, apa itu fidyahnya? Siyamin aw shadaqatin aw nusukin. Ya, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Boleh pilih nih Bu. Ya, boleh puasa, boleh sedekah, boleh kurban, atau yang kita kenal dengan al-hadyu. Ya, itu. Puasa disuruh kuat gak? Ya. Ya, kalau sedekah. Ya, gampang sedekah kalau punya duit. Kagak. Nanti pesanan orang kepake duitnya. Enggak, fidyah ini ada ketentuannya. Bukan sedekah cepet 2.000 5.000 perak, bukan. Bukan, ini ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Ini seukurannya, ya seukuran ya ketentuan kalau kita nggak mampu puasa sedekah. Kalau nggak mampu sedekah beli kambing. Harga kambing berapa? Ya. Enak puasa dah, nggak ada duit modal tenaga doang. Ya. Tapi ini nggak boleh loh Bu. Ya, ini harus diurut. Ya, berdasarkan urutan. Ya kan? Kalau dia nggak mampu puasa, turun ke apaan? Sedekah. Kalau nggak puasa sedekah nggak mampu, baru ngapain? Ke kambing. Ini diawali dari yang kambing dulu. Kambing, sedekah, baru puasa. Puasa paling belakang. Kalau puasa paling dulu enak kan pada milih puasa. Ngeluarin duit modal apaan? Ya. Ya. Tuh, puasanya berapa hari? Ya. Ya sebanyak itu yang kita tinggal atau yang kita langgar. Ya. Satu fidyah itu ukurannya ya 1 mud. Ya kan? Ya berarti kita sesuai. Kalau kita ngelanggar 1 larangan 1 kali puasanya, 2 larangan 2 kali, ya 3 larangan 3 kali gitu aja. Ya, yang paling enak mau puasa gampang. Ya itu nggak makan minum sampai dari subuh sampai maghrib doang sebentar. Ya tapi nggak boleh kita mainin semau kita. Lihat urutan yang memang udah ditentuin. Ya, saya nggak punya duit nih, gimana mau beli kambing? Sedekah. Ya, sedekahnya nggak punya duit. Ente mampunya berapa? Ya, ada cuman buat oleh orang pulang haji. Ya udah lu puasa. Gitu aja. Puasa terus sakit. Nah, salah lu sendiri kenapa lu ngelarang? Ngelanggar kan gitu.
Ya, itu urutannya harus kita urutin. Yang pertama dulu kambing, sedekah, baru puasa. Ya, itu nggak langsung boleh kita ambil akses puasa aja, jangan. Ya, nggak dibenarkan itu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, dilarang mengakadkan nikah atau menikah atau menjadi wakil dalam akad nikah. Nah, ya, orang lagi ihram ini nggak boleh nikahin atau nggak boleh nikah atau menjadi wali nikah, nggak boleh. Ya, ini kalau selesai haji atau sebelum pelaksanaan haji, tafadhol, ya, boleh, nggak apa-apa. Banyak tuh ada orang beberapa kali saya bawa jamaah itu, ya, mereka nikahnya di sono, pengen ngambil berkah di Masjidil Haram katanya nikah, ya silakan saya bilang. Kalau mau nikah dari sekarang, tapi nanti ya bahayanya nanti nih, bukan bahaya sih. Kalau orang baru nikah kan biasanya kan ya apa yang tegangannya lagi tinggi-tingginya tuh. Tadi lagi ihram, kuat gak nahan itu? Ya, itu. Ya kalau kuat ya silakan, gitu. Ya nggak apa-apa, Ustaz sudah terlatih katanya. Apa tuh udah terlatih? Ya udah terlatih katanya. Jawabannya ya nggak apa-apa. Nikah, ayo nikah. Yang penting ada walinya, ada saksi, ya udah cukup, ya kan? Depan Ka'bah Pak, Bu, enak gitu, ya. Depan Ka'bah, cuma akan nikah doang. Boleh nggak? Boleh. Mengambil apa? Berkah, gitu, ya. Kita nggak nikah, cuma nikahin orang juga nggak boleh. Ya, ada orang minta dinikahin, Ustaz katanya lagi habis tawaf habis ifadah, boleh nggak? Jangan, karena belum selesai dia melaksanakan apa? Ya, rangkaian daripada rukun ibadah haji. Jangan tuh, ya tuh. Ustaz ada yang minta diwaliin. Kenapa? Walinya kagak datang haji, biayanya mahal. Ustaz diminta jadi wali hakim, gogah. Nggak boleh. Kenapa? Kita juga nggak boleh menjadi wali. Bayarannya gede Ustaz. Nggak penting bayaran, yang penting dosa yang takut. Nah gitu. Ya. Bayarannya berapa duit? Haji kita nggak sah. Ya kan? Haji berapa duit? Ya mahal. Lama lagi nungguinnya. Ya kan? Ya memang orang diamplopin jadi wali sampai 50 juta. Kan nggak mungkin. Paling banyak sejuta juga ada boleh minjem temennya. Hah? Kenapa? Enggak juga, belum tentu. Atas pasan demikian. Ya hitungannya jangan hitungan rupiah ya. Iya, hitungannya ya kan di sana akadnya kan di negara yang bermata uang real, ya. Masa orang menjadi nikahin orang diamplopin berapa 150.000 contohnya gitu, atau 250.000 gitu kan jangan, nggak sesuai. Kenapa? Karena dia nggak ada ini di negara yang bermata uang real itu, ya. Jadi harus menyesuaikan, ya. Berapapun dibayar kalau dia orang ngerti bakal ditolak, Bu. Kenapa? Karena dosanya ini gede. Bukan hanya dosa, menyebabkan dia sendiri dan orang yang dia nikahin itu juga jadi nggak sah hajinya. Rugi, sayang. Ya, itu nggak boleh nikah dan menikahkan. Ya, gitu. Baik. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, An Utsman bin Affan qala, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Utsman bin Affan Nabi bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkihu wa la yakhtubu, rawahu Muslim. Ya. Orang yang sedang dalam ihram tidak boleh ngapain? Menikah, tidak boleh menikahkan atau menjadi wali atau wakil, dan tidak boleh pula meminang. Ngelamar aja nggak boleh, apalagi nikah. Ya, ngelamar aja nggak boleh. Ya, ini kehormatan ya pelaksanaan ibadah haji ya sedemikian rupa tuh, Bu. Ya, hal-hal yang tadinya halal dilakukan kapan aja lagi haji jadi nggak boleh. Sama kita lagi puasa, Bu, kita makan siang boleh gak? Makan siang kok nggak boleh? Boleh. Kalau lagi puasa ya jangan. Ya, itu. Kalau lagi puasa contohnya kan,
Ya, kalau Ramadan makan siang nggak boleh. Kenapa? Lagi bulan puasa. Ya, ngundang orang makan siang. Nanti tanggal 17 Ramadan buka makan siang barengnya di rumah. Yang ngundangnya diblok juga itu. Ya, enggak nih seorang perempuan. Meskipun seorang perempuan juga nggak boleh. Ya, ada kali orang begitu, ada nggak ngundang makan siang di bulan suci Ramadan siang-siang khusus perempuan? Ada nggak? Ada, tapi di mall. Iya di mall nggak ada nih Bu. Ya, ya, Mbak, nanti hari ini kita makan di mall ya katanya. Ya buat sus kita aja nih yang pada nggak puasa. Kalau ada yang kayak gitu Bu, kasih tahu, nggak boleh, larang, haram juga hukumnya. Ya kenapa? Karena lagi bulan puasa. Bukan berarti orang perempuan yang lagi halangan nggak puasa dia boleh makan sembarangan. Nggak boleh. Ya, bahkan dalam pandangan satu mazhab fikih dikatakan seorang perempuan yang lagi puasa kemudian datang bulan di siang hari, ya kalau bisa dia jangan makan dulu, tunggu maghrib nanti. Ya, jangan batalin, jangan. Batal sih puasa udah batal tapi ya. Tapi jangan mentang-mentang dia makan, dia minum sembarangan di depan anak, di depan suaminya, nggak boleh tuh. Ya, usahakan tahan dulu lah. Ya, nanti kan Bu, nggak semua anak kita ngerti. Ya, kalau dia ngelihat mak makan siang-siang emang nggak puasa. Mak lu lagi halangan apaan mak? Nah kecil saya bilang halangan. Emang ada halangan apaan mak katanya? Kalau kagak tahu, mak bilang halangan, kagak tahu jadinya kan gitu. Ya, itu kita harus bisa Bu ya melihat kondisi. Ya, kan ada orang tuh ibu-ibu mentang-mentang di datang bulan udah aja gue nyeplok telur aja siang itu juga. Ya, lari ke dapur, ngambil mangkok, diceplok telur, diaduk kayak garam dikit, jatuh ini jirangin gorengnya ada. Bunyi orang anaknya denger. Ya anaknya denger Bu. Nah, mak ngapain bawa puasa ya katanya. Udah diem lu. Ya jangan. Tuh berarti kita ngajarin yang nggak baik juga Bu. Ya. Tuh. Jangan ibu kira orang-orang yang perempuan tuh yang di mall waktu dia ada datang bulan diminum sembarang nggak dosa tuh Bu. Ya, apalagi dia sambil jalan itu namanya tuh merusak kehormatan bulan suci Ramadan. Iya, ya. Kalau di luar Ramadan nggak apa-apa. Kayak sekarang nih Rajab katanya kan. Ya, Rajab kan mungkin orang pada puasa banyakan. Yang puasa silakan, yang enggak apa-apa. Enggak dosa. Ya kan? Bodoh jualan nasi uduk bulan Rajab. Ya ada yang bilang, "Dong lu jangan jualan nasi uduk bulan Rajab, kenapa? Orang pada puasa. Urusan apa?" Ya, kan kagak ada larangan. Ya. Dan puasa Rajabnya itu juga kan tidak ada pengkhususan untuk bulan Rajab. Ya. Boleh lu terdomel satu lu katanya. Bulan Rajab jualan nasi uduk juga katanya lah. Ya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Udah enggak? Udah enggak. Ganti profesi sekarang jualan apa lu? Oh gitu. Enak orang kantoran sekarang. Enggak ngaji pagi bisa dia karena libur. Oh iya. Ada hikmahnya Bu ya. Ada hikmahnya alhamdulillah ya. Insyaallah tahun depan berangkat ya. Tahun depan saja dulu ya. Mudah-mudahan. Insyaallah. Tapi ada yang boleh Bu, rujuk tidak dilarang. Ya, ada orang waktu berangkat haji cerai, di sana waktu lagi ngeliat lakinya ganteng amat kayak gini, aku balik lagi ya. Boleh. Lagi enak boleh tuh. Boleh kalau rujuk nggak apa-apa ya.
Ya, kita tambah ganteng aja kayaknya orang bergelimis mukanya gitu kan. Bercahaya gitu kan. Gitu ya. Kita balik bang, ayo nanti ya sekarang apa-apa ya, boleh nggak ibu boleh kalau rujuk ya, cuman kalau itu ya nikah nggak boleh ya. Sebab rujuk itu berarti mengekalkan pernikahan. Ahlan sahlan. Ya. Karena yang namanya rujuk itu ya, tujuannya adalah apa? Mengekalkan pernikahan ataupun menguatkan pernikahan, ya, bukan akad nikah, ya. Hal itu berdasarkan kaidah berikut, ya. Ini kaidah Bu ya, bukan hadis. Yuktafaru fid dawami ma la yuktafaru fil ibtida'i. Ya, diampuni mengekalkan sesuatu sedangkan memelainkannya tidak diampuni atau tidak boleh. Ya, karena orang yang namanya rujuk itu berarti apa? Ingin kembali berbaikan. Ya, kan yang namanya perbuatan Bu, ya, yang boleh tapi dibenci. Apa itu? Cerai. Ya, abghadul halal apa itu? Indallahi at-talaq. Ya, sesuatu yang halal bagi Allah ya, tapi dibenci, yaitu apa? Talak, cerai. Ya, pokoknya yang namanya cerai Bu, itu jalan terakhir dah tuh. Ya, itu. Ini nggak pernah kelihatan anaknya Pak Maya siapa namanya? Hamdi. Kemana ya harus kelihatan? Udah berapa kali pertemuan kayaknya? Mau sakit? Oh. Oh gitu. Iya, saya apa ingat nggak pernah kelihatan. Udah 3 minggu ini kayaknya nggak kelihatan. Lagi kurang sehat. Sekarang dia. Lagi musim semua. Saya kemarin tuh minggu lalu hari habis pulang dari sini tuh langsung joprak gitu. Itu cuma 2 hari alhamdulillah. 2 hari. Jumat kemarin saya nggak ngisi. Saya nggak ambil tuh khutbah, mau lagi sedang sakit kepala saya itu. Iya, akhirnya ya udah saya sholat di hari nambah aja. Dan habis itu gantiin istri saya turun, iya loh, habis itu anak saya gantian. Iya. Cepat, karena kan virus. Ada barang gitu. Ya. Ini bukan Omikron bukan. Ya, tapi bilang Omikron lagi. Tapi kalau bawa rumah sakit pasti Omikron, bukan Abikron. Ya. Ntar ada bulan depan ada Abikron, habis Lebaran. Lebaran ya pas bulan Ramadan katanya kata Anies Baswedan. Ya, biarin aja Bu, ini bukan virus tapi setan. Iya. Yang kelima, dilarang bersetubuh dan pendahuluannya, nih Bu. Ya. Lagi kalau lagi ihram ngapain mau setubuhan lagi, colek-colekan? Ada kerjaan aja. Ya kali gitu lagi wukuf, ya wukuf tengah malam orang pada zikir, ini berduaan nih ngumpet di belakang tenda. Boleh nggak? Jangan. Ya, tuh, orang suruh keluar gua, bentar katanya. Kalau lagi wukuf suruh keluar, gua ada perlu bibir gua katanya. Ya, jangan, itu nggak boleh. Ya, itu akan merusak ibadah haji kita. Ya. Bersetubuh itu bukan hanya dilarang, tetapi memfasidkan atau membatalkan umroh atau haji apabila terjadi sebelum selesai dari semua pekerjaan umroh tersebut. Ya, bukan hanya dilarang, tapi jadi merusak bahkan membatalkan ibadah yang lagi kita kerjain. Coba Bu, kita lagi wukuf. Ya tadi saya bilang bininya diajak ke tenda kosong. Orang lagi baca doa di luar kan, habis itu pada doa di luar itu, ya diiseng aja tenda kosong diajak bininya itu. Itu sayang tuh Bu, berarti itu hajinya nggak sah itu, udah ngulang lagi nanti. Bukan hanya
kena denda, tapi apa? Merusak ibadah hajinya. Ya, kalau dia itu ngapain? Melakukan hubungan intim dengan kan bininya, iya bininya, bukan orang lain, tahu saya. Ya kan lagi ihram. Sabar sampai dikit. Kayak nggak ada waktu lain aja. Hah? Ya enggak tergantung orangnya sih itu. Ya, mau baru lama sama aja, Bu. Ya. Iya. Tanya Teh Aib, tukang nyari kamar orang gitu kalau lagi dulu. Ya, orang pesan kamar media tuh. Buat apa? Untuk buat ya, buat tahallul kubro katanya itu. Gitu ya? Iya. Aja tuh nggak usah bayar dikasih kamar saya. Gratis. Ya, ada kamar cuma nggak ada tempat tidurnya. Jadi. Iya. Jadi. Ya. Tadi alih tas saja saya bilang tuh. Jadi. Jadi dah terlebih tahu. Iya, koper aja tendiin 3 dusun 3 tuh. Jadi. Iya lagi berduaan kopernya rubuh ketiban dua-duanya. Tadi koper goyang. Oh no kerjaan no. Aman deh. Firman Allah, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji." Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas. Apa itu rafas? Rafas artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, yang tidak senonoh atau bersetubuh. Ya, nggak boleh, Bu. Mancing-mancing bini kita dengan omongan-omongan yang bikin bini kita kerangsang, ya kan? Nggak boleh. Kenapa? Itu namanya rafas. Wala fusuk. Ya, fusuk juga jangan. Apa itu fusuk? Berkata dusta, ya, berkatanya yang ngabluk. Kalau orang kita Betawi bilang tuh ngabluk gitu, jangan juga. Wala jidala, jangan bertengkar, berbantahan, ya, fil haji, di masa apa? Masa mengerjakan ibadah haji, Bu. Ya, ini jelas ayatnya ada dalam Al-Quran. Ketika ada berarti ini suatu apa? Suatu larangan. Larangannya bukan larangan biasa-biasa, tapi larangan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang haji itu, Bu, biayanya mahal. Jangan sampai dirusak sama hal-hal yang kayak gini doang. Gitu. Sayang-sayang. Apalagi sekarang orang nunggu haji 30 tahun. Ya. 30 tahun kapan kalau ada umur, Bu? Ya. Ya umur saya ada, tapi kita nyampe gak ke 30 tahun lagi gitu. Ya, ada umurnya kita. Jadi kalau ibu-ibu sekarang 50 tahun taruh ya, tambah 30 berapa tahun? 40 udah rukuk. Rukuk ya. Udah rukuk ngangkat kaki aja susah. Ya. Ya orang sekarang kan penyakitnya macam-macam. Sekarang ibu-ibu kalau saya perhatiin tuh habis duduk nih mau bangun pada bersuara ya pasti. Ya. Ada yang macam-macam suaranya dah seperti itu. Ya Allah, macam-macam dah. Apanya keluar suara dah. Iya saya perhatiin ini, jangan di masjid, yang rumah saya perhatiin orang bangun pada bersuara nih bener. Iya. Ya. Macam sekarang orang penyakit kan macam-macam, Bu. Hah? Akan datang waktunya masing-masing. Ya. Akan datang waktunya. Ya, akan tiba. Penyakit ujur. Penyakit faktor U itu. Ya, tapi U juga sekarang nggak nentu, Bu. Ya, anak-anak muda juga banyak sekarang yang susah bangun. Ya, ini faktor M, faktor makanan, Bu. Ya, iya makanannya itu makanan yang siap makan dulu sih.
Ya, iya. Emang cepet enak langsung. Cuma kan nggak semua yang cepet langsung kita makan, tubuh nggak demen yang begitu-begitu bu. Dia mau yang proses semuanya tuh, ya. Kan dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan diapain bu? Diproses, diolah bu. Ya, kalau sampai dia dikasih makanan yang udah siap jadi, nggak ada kerjaan itu. Ya, akhirnya apa? Dikasih sakit kita udah. Diamin aja deh, masa bodoh lo makan masukin apaan, kerjaan gue beres sudah. Ya, ya makan setiap saji bukan nggak boleh, boleh. Ya jarang-jarang lah kalau kita lagi kepepet banget tuh ya nggak apa-apa. Nah, tiap hari pagi siang malam makanan siap saji dimakan. Makan siap pagi sarapan Indomie. Ya makan siang mie rebus. Makan malam mie ayam, mie juga. Ya apa? Hemat Ustaz. Ya, hemat bukan begitu caranya. Ya. Hemat sekarang kita hemat, tapi nanti waktu sakit ngeluarin duit apa? Lebih banyak. Ya, Bu. Mendingan kita ngeluarin banyakkan dikit, badan sehat sekarang daripada ngeluarin dikit tapi nanti sakit, bayarin duit tambah banyak. Tuh, ya. Namanya buat diri kita jangan sayang-sayang, Bu. Ya, kalau ada beli. Ya, kalau nggak ada minjem. Ya minjem bahasanya ngutang gitu nggak apa-apa. Ya kan? Ya. Ya, kalau nggak dapat ya minta. Ya minjem nggak dikasih. Ya kan berarti apa ya? Ya, kan. Hidup ini jangan bikin pusing, Bu. Ya, jalanin aja apa yang ada dah. Ya. Tenang seadanya itu. Yang penting pikiran kita tenang, Bu. Ya. Faktor penyebab utama orang sakit itu pikiran. Ya, orang stres tuh. Itu penyebab penyakit itu yang akan menjadikan komplikasi penyakit seorang itu faktor pikiran, bukan hanya makanan, Bu. Ya, banyak pikiran itu. Ya, makanya saya bilang kalau ibu-ibu tolonglah namanya punya suami jangan bikin banyak mikir sianan. Iya. Jangan biarin aja kalau emang udah mampu silakan. Kita kawin lagi juga. Ya. Kasih aja mama. Iya, bininya ngomong gitu. Kita punya laki katanya nih, laki pengen kawin lagi, kita kasih. Di mana juga kita kasih katanya. Nah, ini kan dikasih, benar saya bilang tuh kan, jangan dilarang. Ya. Kalau nikahnya jangan, suruh langkain mayatnya dulu. Mau nikah lagi bang, langkain dulu mayat aja. Ya, udah bisa ngelangkain. Iya. Ada teman saya, dibilang ke saya, Ustaz, aneh nikah lagi, bini aneh dikasih aja katanya. Kenapa? Aneh datang ke kuburan aja, diem aja katanya aneh ngomong. Ya bini udah mati, nggak apa-apa, nggak bakal mati. Iya. Nikah 2 kali 3 kali diem aja kan nggak ngomel. Bilang pala yang bini lu udah meninggal ya iyalah. Dia masih hidup, lemparin baskom lu bilang lo. Yang keenam, dilarang berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Ya, nggak boleh Bu. Kita ngebunuh apa itu binatang darat yang liar dan halal dimakan. Seperti kan di Arab Saudi itu Bu, banyak namanya burung merpati atau burung dara. Itu kan boleh dimakan tuh Bu. Boleh gak? Ya boleh. Ya. Tuh, itu yang nggak boleh maksudnya. Tapi kalau kita ngebunuh nyamuk nggak apa-apa. Laler, kalau selama membahayakan boleh. Nah kita lagi wukuf, lagi berdoa, nyamuk pada nemprok gigit kita biarin. Kita lagi wukuf nggak boleh, jangan. Pasrah banget jadi orang gitu. Ya. Itu. Kok ada nyamuk tuh di hidungnya sama di pipinya, biarin gue lagi wukuf. Ya.
dia pasrah. Bukan, kalau yang nggak boleh itu maksudnya binatang liar dan halal dimakan, ya, berburu nggak boleh, ya. Lagi wukuf di padang Arafah ada ada apaan itu? Ada rusa atau manjangan, ya. Tangkap dia, diambil pisau dipinjam, ya, boleh itu. Itu yang dimaksud larangannya itu, ya. Tapi kalau membunuh sesuatu binatang yang enggak halal dimakan seperti nyamuk atau kecoa atau apa gitu yang apalagi membahayakan, tidak dilarang, itu boleh saja, ya. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, ya. Adapun memakan binatang yang diburu oleh orang lain tidak ada halangan bagi orang ihram, ya. Kalau orang yang berburu kita dibikinin sate, ya boleh kita makan itu, Bu. Nah, kita kadang maaf ya, kalau lagi ibadah haji kan tuh, Bu, ibadah haji itu biasanya dari muasasah itu kan nyiapin makanan, ya, ada kambing guling, ya, kita nggak tahu tuh ada binatang apa hewan yang lain kasih ke kita, kan kita nggak tahu tuh, ya. Pernah saya tanya dari mana nih, ini berburu nih Ustaz katanya. Nah, itu kita boleh kita makan nggak? Boleh. Bukan kita, yang penting kita tinggal makan doang. Yang nggak bolehnya itu berburunya, ya, itu. Jadi itu yang harus diapain? Dipahami, ya, itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabirin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saydul barri lakum halalun wa antum hurumun ma lam tasiduhu aw yusad lakum. Ya. Dari Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binatang buruan di darat halal bagi kamu sewaktu kamu sedang ihram. Artinya boleh diapain? Kan, asal tidak kamu yang berburunya atau diburu karena untuk kamu, nggak boleh. Ya, kita nyumpain orang, bos tolong cariin ya dong, apa namanya itu, ya, rusa padang pasir. Katanya daging enak, berburu tadi gue upain lo, ya. Ntar lo kasih makan sama jamaah gue ya, buat jamaah gue ini haji nanti wukuf di maktab sekian, boleh gak? Jangan. Ya, berarti kita nyuruh orang, ya. Kalau orang yang memang ngelakuin tanpa ada perintah atau suruhan dari kita yang haji, kita disuguhkan makanannya udah matang, apa-apa, itu tidak akan merusak atau memfasidkan ibadah yang sedang kita lakukan, ya. Nah, inilah, ya, beberapa larangan yang dilarang oleh, ya, apa namanya, orang-orang yang sedang berihram, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada 6 poin, ya. Yang pertama, nggak boleh pakai wangi-wangian. Yang kedua, nggak boleh ngapain, menghilangkan rambut atau motong rambut. Yang ketiga, nggak boleh motong kuku. Yang keempat, nggak boleh nikah atau menikahkan. Yang kelima, nggak boleh hubungan intim. Dan yang keenam, nggak boleh berburu. Ini berlaku untuk laki atau perempuan yang sedang berihram, baik ihram haji ataupun dalam ihram umrah, ya. Dan apa? Ada sebagian pendapat yang mengatakan motong-motong puunan juga katanya nggak boleh. Ada sebagian, ya, tapi ya jumhur ulama itu mengatakan nggak apa-apa. Asalkan kita memang ada keperluan, bukannya sekedar motong-motong, ya, atau nyambut-nyambutin dong, itu yang nggak boleh. Iya, itu biasanya sih kalau pihak nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Kalau salah. Semut dimatiin. Yang membahayain. Kalau selama membahayakan boleh, ya. Kalau dia nggak membahayain biarin aja, ya. Semut itu kan pasukannya Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman lagi mau lewat sama pasukannya, semut lewat berhenti, ya. Diajak ngomong sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa ngomong bahasa binatang gitu, ya.
Ya, udkhulu masakinakum ya. Ya ayyuhan namlatu udkhulu masakinakum. Wahai para semut, masuk ke dalam rumah ente. Masuk, Bu. Ya. Anehnya tahu lagi kalau Nabi Sulaiman ngomong gitu, dia masuk bulan-bulan. Ibarat kata anak buah dia ngomongin. Ya, Tuan Raja memerintahkan kita untuk masuk semua. Ya, gitu. Setelah bersih nggak ada satupun semut ada lewat yang bakal kita injak baru lanjutin perjalanan. Ya. Tahallul penghalalan beberapa larangan. Wallahu a'lam. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah. Ya. Ada mau tanya lagi silakan.